Selamat datang di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tempat di mana alam mempesona dan terjaga dengan harmoni. Keindahan terpancar melalui hamparan tumbuhan mangrove yang memukau, menciptakan tempat yang mempesona. Menikmati keindahan sunset yang memukau menjadi pengalaman tak terlupakan serta panorama alam yang masih alami. Bergabunglah dalam perjalanan kami untuk mengungkap lebih banyak tentang keunikan dan potensi luar biasa yang ada di Desa Marga Cinta. Dalam kesederhanaannya, desa ini menghadirkan keindahan yang tak terlupakan serta semangat yang hangat dan membumi yang memeluk siapapun yang mengunjunginya. Desa Marga Cinta adalah surga alam yang terletak di Cijulang, Pangandaran. Namun, pesonanya terhambat oleh permasalahan serius yang menuntut solusi inovatif. Limbah kelapa semakin melimpah, mengancam kelestarian lingkungan dan keindahan alam desa ini. Kami, sebagai pelopor harapan bagi desa ini, menawarkan solusi untuk mengubah limbah kelapa menjadi koko fiber dan juga kokopit yang tak hanya menjaga kebersihan dan estetika desa, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi masalah ini, masyarakat desa dan juga tim kami bersatu untuk menjaga lingkungan Desa Marga Cinta. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Abraham dari Patogi, seorang mahasiswa Telkom University. Pada hari ini saya akan mewawancari seorang warga yang mengalami masalah-masalah limbah sabut kelapa di Desa Marga Cinta. Oke, untuk sebelumnya Pak, boleh izin perkenalkan diri Bapak dan kesibukan sehari-hari sebagai apa Pak? Kan, saya dari Desa Marga Cinta, bilang saya sehari-hari juga sebagai pengepul kelapa tua khususnya, dan saya setiap hari mencari kelapa tua itu, dan permasalahan saya di sini untuk limbahnya, khususnya untuk sabut kelapanya. Jadi permasalahan saya tidak bisa membuang sabut kelapa ini karena tidak ada yang. Oke, jadi permasalahan di sini adalah limbah sabut kelapa ini nggak ada yang mau ngambil ya? Iya. Jadi dibakar ya Pak ya? Ya, sudah dibakar. Tapi kalau dibakar tuh tiap hari atau gimana Pak? Kalau pembakarannya itu tiap malam. Tiap malam ya? Ya, kalau siang kan polusi pasti lebih banyak. Kalau malam ada kan ya? angin nggak ada, jadi ke atas aja gitu. Oke, mungkin sebelumnya Pak, Bapak tahu nggak sih Pak kalau misalnya limbah kelapa ini bisa diolah lagi atau enggak gitu? Ya tahu. Tahu ya? Memang dari dulu juga Cuman tahu. ada gitu ya. Cuman berarti dari dulu tuh dikirim aja ya? Nggak Iya, nggak dikirim, nggak ya? dibakar di sini. Kalau dulu ada supaya yang ngambil, karena katanya diambil fibernya pada sekarang itu. Jadi sekarang pabriknya pada tutup dan akhirnya ya jalan terakhirnya ya dibakar gitu. Dibakar ya Pak? Supaya tidak menumpuk. Oke, kalau dulu Pak, semasa masih diambil tuh Pak, kira-kira harganya berapa ya Pak? Kalau dulu ya paling tinggi itu satu truk itu paling 75.000 sampai 100 satu truk old diesel ya Pak ya? Yang per kuning itu. Oke, berarti mungkin di sini pemanfaatan limbahnya istilahnya tidak terlalu digunakan ya Pak, sampai akhirnya dibakar. Oke, mungkin kalau misalnya ini Pak, misalnya nggak dibakar nih, apa sih yang terjadi Pak di antara warga ini Pak? Ya kalau nggak dibakar ya itu lihat aja kayak gini Numpuk ya Pak? Tapi kan kalau ada hujan makin lama itu makin basah nanti bisa menyebabkan sarang nyamuk. Oh, sarang nyamuk itu ya? Kalau dibakar kan enak lah, dikit-dikit dibakar. Oke, berarti sebenarnya di sini bahan juga cukup ya? Iya, untuk iya. naruh mesin. Tapi kalau misalnya dia dibiarkan sama kelamaan jadi sarang nyamuk juga ya Pak ya? Iya, Jadi mengganggu warga ya? Jadi mungkin dapat disimpulkan dari masalah ini adalah limbah yang sangat tidak dapat terorganisir dengan baik sehingga harus dibakar, di mana dibakar tersebut juga membuat bisa penyakit pernapasan dan lain-lain. Dan mungkin masalahnya adalah kita bisa membuat suatu alat yang berguna untuk membuat limbah ini menjadi suatu hal yang lebih berguna, yaitu kokopit dan kokofiber, sehingga mendapatkan penghasilan tambahan juga ya Pak ya? Iya, betul. Oke, mungkin sekian wawancara saya dengan Bapak ini, Pak Aristo ya Pak ya? Pak Aris. Oke, untuk kesalahan penggunaan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.